Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil progres pembelajaran PDKM saya, di mana saya mengikuti uh, program studi independen di startup kampus Ahmad Zaki Foundation. Sebelum saya mempresentasikan progres pembelajaran saya, uh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yuswa Parcian Batubara dengan NIM 12S11909 dari Prodi Sistem Informasi 2019. Uh, uh, Baik, sekian untuk perkenalan saya. Saya akan melanjutkan presentasi laporan progres pembelajaran MPTM saya. Jadi, untuk yang pertama yaitu silabus pembelajaran, di mana pada silabus pembelajaran uh, week 6, di mana kami masuk pada uh, topik understanding data, di mana pada understanding data terbagi atas jenis subjudul yaitu jenis-jenis data, mean, median, dan modus, kemudian variasi dan standar deviasi, kemudian distribusi data, kemudian covarian dan korelasi, kemudian A/B test, statistical analysis, dan pre-post observational study. Di mana pada topik understanding data membutuhkan 2 minggu, di mana ada metode pembelajaran yaitu memberikan video rekaman yang dilakukan pada live session, kemudian memberikan modul dan memberikan uh, referensi referensi lainnya, di mana pada understanding data uh, jam pembelajarannya dibutuhkan selama 90 jam. Kemudian pada uh, pada topik kelima yaitu machine learning teknik, di mana pada topik machine learning teknik uh, mempelajari tentang intro to causal inference, kemudian konsep machine learning, kemudian performance seperti naive Bayes, kemudian regression yaitu linear and logistic, kemudian classification menggunakan entropy, decision tree, random forest, kemudian gradient boosting yaitu XGBoost dan lainnya, kemudian unsupervised learning di mana ada seperti clustering, KNN, dan hierarchical dan lainnya. Kemudian popular framework, kemudian hyperparameter tuning. Contohnya itu menambahkan praktikal up to certain result. Metode pembelajaran yang kami lakukan yaitu seperti biasa memberikan video pembelajaran, di mana video pembelajaran yang direkam pada saat live session dan mentoring. Kemudian memberikan modul dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Waktu yang dibutuhkan yaitu 90 jam. Kemudian pada topik yang keenam itu final project, di mana final project adalah uh, tugas akhir untuk peserta, yang dimana pertama melakukan analis session kampus mock dataset, kemudian pada 6.3 juga sampai 6.3, kemudian pada 6.4 menganalisis baseline, juga menemukan insight dan ide, kemudian membandingkan dan melihat desisi apa yang dapat diambil, kemudian desain eksperimen dan propose to tim UI UX, kemudian mengimplementasikan web aplikasi, dan data science melakukan analisis data pada post change. Kemudian implementation of web app juga dilakukan pada
6.7. Kemudian 6.8 yaitu menganalisis hasil dan mempresentasikan kesimpulan yang didapat. Untuk melakukan final project itu uh, metode pembelajarannya itu memberikan uh, yaitu weekly target, di mana kami memberikan laporan progres pengerjaan tim kami selama 1 minggu. Selama 1 minggu, pada hari Minggu akan dikumpulkan pada Google Classroom yang telah disediakan. Waktu pembelajaran yang dibutuhkan yaitu 405 jam. Model pembelajaran yang diterapkan. Di mana model pembelajaran yang diterapkan oleh Setara Kampus yaitu pertama self learning, mana kami membaca buku, baca referensi, menonton video, dan self project. Kemudian project itu dilakukan ada secara individual dan tim. Kemudian mentorship itu ada mentorship reguler, kemudian cycle mentorship dan rotate mentoring. Kemudian live session biasanya dibawa oleh expert expert speaker. Kemudian untuk lainnya itu ada Pandai car preparation, di mana Pandai itu biasanya dilakukan selama sebulan sekali, dan preparation dia akan diadakan pada akhir akhir dari proses pembelajaran, akhir semester pembelajaran MBKM, student independen pada startup kampus. Untuk laporan per minggunya saya akan menunjukkan mungkin dari mulai berikut laporan mingguan saya sudah terisi, di mana dalam minggu ini berikut dari minggu ke-6 saya mengerjakan. Saya sudah mengisi laporan harian dan mingguan yang disediakan pada platform Kampus Merdeka. Berikut dari tanggal 29 sampai 29 Agustus sampai 2 September. Untuk tanggal 5 sampai 9 September juga sudah terisi. Untuk dapat melihat apakah sudah terisi atau tidak, berikut sudah terisi semua, dan sampai pada sekarang mungkin itu saja untuk menunjukkan laporan mingguan, bahwa laporan mingguan pada platform MBKM telah saya isi. Laporan pembelajaran mingguan secara rinci yaitu pertama introducing statistical concept in data science. Kemudian memahami konsep dasar machine learning, mengetahui data train dan test, label, fitur, dan juga mengetahui masalah yang dapat diselesaikan dengan machine learning. Kemudian memahami konsep klasifikasi masalah probabilistik berdasarkan teorema Bayes dan implikasinya terhadap kinerja model. Kemudian memahami detail tentang berbagai teknik regresi, memahami boosting method, kemudian memahami teknik untuk meningkatkan akurasi model, kemudian kolaborasi dengan lain, di mana menganalisis dan menemukan wawasan hasil berdasarkan kasus yang telah diberikan, kemudian memberikan kesimpulan terhadap proyek akhir,
yang telah dikerjakan. Oh, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu peserta dapat memahami eh, konsep dari statistik pada data science. Kemudian peserta mampu memahami eh, konsep dasar machine learning. Kemudian peserta juga harus mampu menunjukkan menunjukkan performa machine learning, metode machine learning pada data analis, eh, baik supervised dan unsupervised. Kemudian peserta juga harus mampu eh, meningkatkan akurasi pada model machine learning yang telah dibuat. Kemudian peserta juga mampu eh, menunjukkan analisis dan eh, berdasarkan insight pada data. Kemudian peserta juga mampu eh, memberikan rekomendasi berdasarkan analisis dan insight. Kemudian peserta juga eh, mampu melakukan tracking dan collecting pada implementasi implementasi web. Kemudian peserta juga harus dapat membuat dashboard untuk memonitor atau memantau aplikasi. Impresi dan kendala yang dihadapi, mungkin kendala yang saya hadapi di luar dari materi itu pertama jaringan internet, mungkin jaringan internet pada kampus kita masih kurang sehingga terkadang ketika mengikuti mentoring atau live session eh, delay gitu. Kemudian tidak ada ruangan dari pagi hingga sore, di mana kami hanya menetap di saung dan sulit untuk fokus dalam belajar. Kemudian manajemen waktu, di mana banyak waktu waktu yang bentrok, di mana pada pembelajaran startup kampus kami banyak menggunakan jam-jam pada malam hari. Kemudian untuk materi mungkin pada sampai sekarang saya masih sangat sulit memahami materi, di mana saya masih ketinggalan dalam memahami materi. Tetapi saya masih dalam berusaha untuk mengejar ketertinggalan melalui mengulangi materi dan menonton video yang telah diberikan saat eh, video video rekaman saat mentoring dan live session. Mungkin itu saja eh, presentasi hasil progres pembelajaran saya selama beberapa minggu terakhir. Jika ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu, kiranya dimaafkan. Di atas segalanya saya ucapkan terima kasih.